Halo sahabat KBS TV, jumpa lagi bersama kami di KBS TV channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah. Oke, di perjumpaan kita kali ini kita akan membahas frase yang ketiga, yaitu adverbial phrase. Baik. Nah, di frase kita kali ini kita akan bedah yang terkait dengan pola atau rumus, kemudian contoh, dan tentunya pengaplikasiannya di dalam kalimat. Guys, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe, like, comment, dan share video-video kami. Semoga ini bisa menjadi amal baik kita semua dan video ini bisa dirasakan manfaatnya untuk halayak luas. Amin ya robbal alamin. Baik, kita masuk langsung ke dalam pembahasannya ya. Oke, adverbial phrase masih tetap sama dengan frase-frase sebelumnya, guys. Pola frase ini memang sudah baku, yaitu had dan modifier. Had kata inti, sedangkan modifier adalah kata penjelas. Nah, nama sebuah frase itu menentukan kata inti. Itu memang kunci yang harus teman-teman pahami. Kalau teman-teman sudah tahu head-nya, baru kalian cukup memikirkan atau mengingat siapakah yang bisa menjadi modifier dari head tersebut. Nah, namanya adverbial phrase. Nah, berarti sudah tentu yang menjadi head-nya di sini adalah adverb atau kata keterangan. Ya. Jadi adverbial phrase ini adalah frase keterangan. Ya. Apa itu frase? Ya, teman-teman bisa cek kembali video kami di video-video sebelumnya ya. Mungkin teman-teman ketika masuk notifikasi langsung lompat ke jenis frase ketiga ini. Nah, kita sudah tahu head-nya atau kata intinya. Kemudian kata apakah yang bisa menjelaskan atau mendeskripsikan adverb? Jawabnya adalah adverb itu sendiri. Serupa dengan adjective phrase, dalam pola adverbial phrase ini umum nanti kita akan temukan yang namanya pre-modifier dan post-modifier. Ya, penjelas yang ada di sebelum kata inti atau penjelas yang ada setelah kata inti. Oke, yang bisa menjadi modifier dari adverb ini adalah adverb itu sendiri, guys. Jadi sepertinya mudah diingat ya. Adverb dijelaskan sama adverb. Oke. Nah, dalam pola post modifier mirip sekali dengan adjective phrase. Nah, berarti di sini bisa kita garis bawahi bahwa adverb sampai saat ini ya memiliki dua fungsi, yaitu untuk menjelaskan kata sifat dan menjelaskan adverb itu sendiri. Nah, post modifier dalam pola ini pun mirip. Secara umum adalah kata enough yang berarti cukup. Namun hati-hati, enough ini punya dua kelas kata, yaitu kata sifat atau adjektif dan adverb kata keterangan. Sudah kita bahas di noun phrase tentang enough. Di adjective phrase ya. Oke, guys, kita sudah tahu pola atau rumusnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ya. Ada 3 contoh di sini yang saya berikan, guys, ya.
Yang pertama adalah very carefully. Nah, yang mana head, yang mana modifier? Nah, kita lihat saja. Kalau dia berbentuk dua kata, headnya pasti adanya di ujung. Oke? Very, dia kedudukannya sebagai kata keterangan. Dan carefully adalah kata keterangan. Yang mana headnya? Nah, kita masuk lagi atau lihat lagi ke pola. Oke, ada pre-modifier. Berarti yang jadi head di sini adalah carefully. Dengan hati-hati. Jadi very carefully artinya dengan sangat hati-hati. Penerjemahannya mirip seperti bahasa Indonesia, dia lurus terus. Ya, lurus saja seperti bahasa Indonesia, lurus terus kayak orang naik mobil ya. Oke ya, maksudnya dia seperti bahasa Indonesia ya. Oke. Nah, kemudian di contoh kedua di sini ada to slowly. To adalah adverb, slowly adalah adverb. Jadi yang mana kata intinya atau headnya? Oke, slowly ya. Terlalu pelan atau terlalu santai. Oke. Memang secara umum kalau kata keterangan berakhiran atau menempel suffix ly atau ly itu bermakna dengan, karena dia biasanya nanti berfungsi sebagai adverb of manner atau adverb of methods, ya, keterangan cara. Tapi nanti kembali lagi ke konteks meaning guys, agar penerjemahannya bisa lebih pas. Too slowly bisa bermakna terlalu santai. Dengan terlalu santai atau dengan terlalu pelan, it's okay. Ya. Nah, kemudian contoh yang ketiga di sini ada so easily. So ini adalah adverb. Nah, easily sifat kemasukan ly, berarti sudah barang tentu dia adalah adverb. Oke. Nah, dan di sini sudah pasti yang menjadi head atau kata intinya adalah easily. Jadi so easily dengan sangat mudah. Oke. Nah, buat kalian yang masih bingung, nanti bisa langsung tanyakan saja di kolom komentar guys ya. Dan buat teman-teman yang mungkin ada contoh lain, boleh juga sharing-sharing ke teman-temannya, ditulis saja di komen ya. Kita tidak melarang, selama itu hal yang positif. Baik guys, kita sudah membahas tentang pre-modifier. Jadi very, to, dan so ini adalah pre-modifier atau kata penjelas yang jatuh atau terletak sebelum kata inti atau head. Nah, sekarang kita masuk ke post modifier, yaitu dengan kata enough. Ya sudah, teman-teman tinggal taruh saja kata enough setelah kata inti. Nah, kalau sudah seperti ini guys, karena dia post modifier, tetap headnya ada di awal. Oke. Nah, enough bermakna cukup. Ya, kalau very carefully dengan sangat hati-hati. Tapi kalau kalian misalkan menggunakannya post modifier, carefully enough, sama halnya seperti adjective phrase, penerjemahannya menjadi terbalik. Dengan cukup hati-hati. Oke. Cukup dengan hati-hati sama saja. Ya. Oke, ya kalian tinggal tambahkan enough saja. Jadi mudah kan? Carefully enough. Ya, too slowly. Ya, slowly enough. Ya, cukup santai. Ya, easily enough. Cukup mudah. Nah, jadi enough ya, kata enough ini adalah
post modifier. Ya, kalau ini very to sama so, ini adalah pre modifier. Cukup mudah kan? Nah, bagaimana pengaplikasiannya di dalam kalimat? Ayo kita buat contohnya ya, biar lebih jelas dan tidak mengawang-awang. Misalkan contohnya dalam kalimat John ya John drive sorry ya, jadi diseleksi ya begini. John drives the car ya slowly misalkan. Nah, kalau kita pakai verb dengan single word kan cukup kita tambahkan kata keterangan yang jatuhnya sebagai komplement ya. Maka John drives the car slowly artinya John menyetir mobil itu dengan santai. Tapi kalau kita mau mengembangkan lagi kalimat, ya sudah. Daripada di sini kita hanya pakai adverb di mana nanti posisinya sebagai komplement, kita tambahkan saja di sini very atau to, terserah teman-teman ya. Oke, jadi di sini adverb. Nah, maka ketika ini bergabung menjadi satu kesatuan, dia disebut adverbial phrase. Jadi seperti itu penerapannya dalam kalimat. Tetap posisinya mereka ada dalam posisi sebagai komplement dalam kalimat. Komplement adalah keterangan ya. Jadi John-nya di sini sebagai subjek, drive sebagai verb, the car sebagai objek. Nah, ini adalah komplement yang berbentuk adverbial phrase, bukan lagi adverb. Mudah kan? Nah, kalau memang teman-teman mau membuat contohnya ya dan berbagi kepada yang lain, boleh kok coret-coret di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe ya, biar tidak ketinggalan video-video kita yang lain, langsung saja subscribe. Oke? Nah, guys ya, kalau memang teman-teman ada ide ya atau gagasan apa materi yang harus kita buat selanjutnya, boleh juga tulis suggestionnya di kolom komentar ya, agar video-video yang kita berikan bisa betul-betul dirasakan manfaatnya kepada kalian semua. Dan buat kalian yang mau kursus bahasa Inggris baik online maupun offline, bisa hubungi langsung admin kami di kolom deskripsi. Oke? Baik. Sebelum saya tutup perjumpaan kita, ya izinkan saya menyimpulkan terlebih dahulu apa itu adverbial phrase. Jadi adverbial phrase adalah frase keterangan yang fungsinya secara umum sebagai komplement. Rumusnya adalah yang menjadi head di sini adalah adverb, dan pre-modifier dan post-modifiernya juga adverb itu sendiri. Contohnya seperti very carefully atau carefully enough. Ya. Baik, saya rasa cukup di sini dulu perjumpaan kita kali ini ya. Dan sebagai makhluk biasa ya, saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share video-video kami ya, biar kita lebih semangat dalam memproduksi video-video selanjutnya. Tentunya agar teman-teman bisa terus belajar dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya dengan sederhana dan mudah. Baik, sekian dari saya. Salam KBS TV, channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.